Sahabatku semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Sabtu ini, ketika kami meratapi akan kematian-Mu, ketika kami melihat, mendengar, dan merasakan bagaimana para murid kehilangan sosok yang dikenalnya, sosok yang begitu dicintainya, sosok panutan dalam kehidupan mereka, dan junjungan mereka, Kristus Yesus. Izinkan kami untuk tidak tergesa-gesa menuju Paskah, namun merasakan kembali kegetiran dan kehilangan akan para murid. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya, agar setiap kata, sapaan, pujian, dan juga firman yang kami baca, semuanya boleh menolong kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mencoba untuk membaca firman-Mu sebagai satu panutan kehidupan kami. Untuk itu kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, membentangkan kepada kami akan petunjuk-petunjuk hidup yang dapat kami lakukan. Datanglah ya Tuhan dan urapilah kami, agar firman itu boleh menjadi firman yang hidup di dalam setiap nafas, dalam tarikan nafas kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Inilah Injil Kristus menurut Matius. Menjelang malam datanglah seorang kaya, seorang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, membaringkan dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu, dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk ke kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya akan datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat,
Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terjadi akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai-bagai mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabatku semua, selamat datang di perayaan Sabtu Sunyi, sebuah perayaan yang sangat jarang kita rayakan karena beberapa hal. Yang pertama adalah kesalahan penghitungan. Sering orang mengatakan bahwa selamat hari Paskah, gitu ya. Dan kemudian yang muncul Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Sabtunya hilang, Sabtu Sunyinya hilang. Padahal bukan itu cara menghitungnya. Jadi dalam kalender Yahudi kuno, pergantian hari itu dimulai jam 6 malam. Sehingga sebetulnya Kamis Putih atau ketika Yesus membasuh para murid itu terjadi pada Jumat kalendernya orang Yahudi. Jadi katakanlah ya Jumat, Kamis malam gitu ya. Jadi Kamis malam sampai di Minggu malam. Itu hari Paskah. Dan untuk itu, kalau saya mau lebih sederhanakan supaya lebih mudah bicaranya, berarti hari Paskah itu adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat pagi yang adalah Kamis malamnya orang Yahudi gitu ya, sampai Minggu malam jam 6. Karena setelah itu sudah masuk lagi hari berikutnya, hari keempat. Ya. Dengan kata lain, Sabtu menjadi hari di mana orang bertanya-tanya antara apa yang terjadi di Kamis dan Jumat dengan apa yang akan mereka songsong di hari Minggunya. Nah, kita sebagai seorang pembaca modern, orang-orang Kristen yang sudah diajarkan tentang iman Kristen, tentang kebangkitan, tentang Paskah, kita tahu, oh ujung ceritanya kebangkitan. Ya. Kita sudah nggak ada lagi efek wow-nya, sudah nggak ada. Tapi bagi mereka yang hidup di zaman itu bersama dengan Kristus, mereka masih memiliki sebuah pertanyaan besar. Ini kemana Tuhanku? Pergi kemanakah dia? Apakah dia mati? Apakah dia turun ke kerajaan surga? Turun ke kerajaan maut? Apakah dia sedang kemana gitu ya? Ada banyak pertanyaan. Kami harus ngapain sebagai orang-orang yang bersedih ini? Beberapa hari lalu ada seorang teman yang kehilangan saudaranya dengan spontan dia mengatakan, aku bingung. Dan memang kematian selalu mendatangkan kebingungan. Apa respons apa yang paling tepat ketika saya harus hidup seperti ini? Orang Kristen cenderung tergesa-gesa menuju jangan bersedih. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Berbahagialah. Songsonglah. Jangan tahan dia di sini. Lepaskanlah. Gitu ya. Dan seterusnya. Yang menurut saya ya tidak salah. Tetapi itu tergesa-gesa, terburu-buru menuju kebangkitan. Padahal dalam hari Paskah ada satu hari di mana kita diajak untuk merenungkan akan makna kesedihan. Akan makna di mana kita betul-betul meratap akan kehilangan itu. Dan itu adalah Sabtu Sunyi. Sehingga di saat kehilangan pun, di saat kita menghadapi kematian, memang ada waktunya kita meratap, bersedih. Orang yang dicintai itu hilang, nggak lagi bersama-sama dengan kita. Orang yang dicintai itu tidak lagi bersama-sama dan bisa makan, minum, canda dan tawa, sudah nggak bisa lagi jalan-jalan sama-sama dan semuanya. Dan itu menunjukkan bahwa memang ada kehilangan yang begitu dalam. Dan Sabtu Sunyi adalah kesempatan kita untuk masuk lebih dalam akan perasaan kehilangan dan kepasrahan di tengah-tengah ketidaktahuan ini. Nah, masalahnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang yang ingin berlama-lama dalam
kesedihan, kecuali dia memiliki sebuah kondisi psikologis tertentu. Gitu ya. Tapi dalam kondisi yang normal, katakanlah izin saya kata itu normal, orang ingin cepat-cepat keluar dari perasaan kesedihan. Karena sedih itu menggerus sukacita. Kesedihan itu menggerus hari ini. Sukacita, damai sejahtera, agenda-agenda hari itu kemudian ditekan, kemudian kita pinginnya diam di kamar dan mendekap di kamar dan menangis. Namun demikian, di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kesedihan sebetulnya punya nuansa yang penting. Kenapa? Karena kesedihan menunjukkan betapa dalamnya relasi kita dengan orang yang kita cintai. Sebagai pendeta, saya akan bingung ketika ada seorang anggota jemaat yang merasakan kedukaan, kemudian dia tiba-tiba lompat-lompat begitu ya, lalu kedukaannya tidak terlihat sama sekali. Tampaknya ada yang salah. Tampaknya ada yang salah. Justru dengan merasakan kedukaan, dengan merasakan kehilangan itu, kita diwajibkan, tanda kutip ini, diwajibkan untuk duduk, merenung, merefleksikan relasi kita dengan orang yang kita cintai, yang sudah berpulang ini, dan kemudian dari situlah kita merasakan kembali pengharapan itu muncul. Pengharapan itu muncul di dalam kegelapan yang begitu pekat, bahwa ada setitik cahaya yang menanti kita di ujung sana. Para murid di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi pada saat itu, bacaan kita mengungkapkan mereka bukan saja sangsi dengan ragu, maka namun juga ada fitnah yang disematkan kepada Yesus dan para muridnya. Kita membaca bagaimana para ahli Taurat dan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus itu kemudian mengatakan bahwa tolong dijaga kuburnya supaya jangan sampai ada fitnah-fitnah yang berkembang bahwa oh dia bangkit, dia dan sebagainya, padahal sebetulnya dicuri oleh para murid. Dan mulai cerita itulah kemudian faktanya atau fakta yang menunjukkan bahwa sebetulnya dia bangkit. Dia menjadi sebuah kenyataan kehidupan bahwa Kristus bangkit dan iman mereka tidak menjadi sia-sia. Dan ketidaksia-siaan ini menjadi sangat melegakan gitu ya. Ketika memang dia merasakan kedalaman akan kehilangan dan keraguan dan ketidaktahuan dan begitu banyak pertanyaan. Di saat seperti itulah, di pekatnya malam dan ketidaktahuan itulah, jawaban yang tersedia di hari Minggu begitu melegakan para murid dan orang-orang yang percaya akan Kristus pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara semua, tentu saya tidak mengatakan bahwa mari kita ragu sama-sama. Enggak. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mencacah iman kita, kemudian memotong-motongkan, sekarang kita lupa bahwa, oh nanti hari Minggu sudah bangkit. Tentu tidak seperti itu. Tetapi di hari Sabtu ini kita betul-betul mencoba mendalami akan apa artinya hidup di tengah-tengah ketidaktahuan. Kita mencoba mendalami hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Kita mencoba mendalami apa makna hidup ketika saya tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita mencoba mendalami apa artinya kita menyerahkan iman itu kepada seseorang, kepada sesosok manusia yang kita percaya itu, Tuhan yang menjadi manusia itu, tapi kemudian membiarkan dia untuk mengagetkan kita dan melegakan pada akhirnya. Apa artinya menjadi orang yang tak punya jawaban, tak punya daya, dan hanya berharap akan adanya sebuah mukjizat. Manusia cenderung merengkuh dan memaksa semuanya berada di dalam pengertiannya sendiri. Kita memaksa diri kita untuk mengerti segala sesuatu, padahal sebetulnya Allah mencoba untuk mengatakan, "Hei Yosua, ada hal-hal yang tidak kamu mengerti. Ada hal yang harusnya kamu serahkan padaku sebagai seorang Allah, sebagai seorang tuntunanmu dalam kehidupanku." Dan mungkin kita perlu meniru para perempuan itu. Di tengah ketidaktahuan, di tengah ketidakpastian, di tengah situasi di mana ada penjaga yang seakan-akan menahan mereka untuk mendekat kepada Kristus, apa mereka lakukan? Duduk diam di samping kubur itu. Mereka duduk diam dan menanti di samping kubur itu.
Tidak ada yang lain, tidak ada tindakan lain, tindakannya sederhana. Duduk, diam, menantikan kebangkitan Kristus. Di tengah segala ketidakpastian, fitnah, sanksi, keraguan, bahkan kesedihan, kita diajarkan tentang pengharapan dan diajarkan terkait menghargai kehilangan itu sendiri. Izinkan saya untuk lebih praktis untuk menutup perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara semua, marilah kita pada Sabtu Sunyi ini untuk mencoba untuk mengosongkan hati kita. Untuk sepersekian detik merasakan apa yang para murid rasakan. Untuk sepersekian detik berhenti membayangkan masa depan kita dan kita mengatakan, Tuhan, tuntunlah masa depanku. Untuk sepersekian detik kita mencoba berhenti melakukan dan menggambar hidup kita sedetail-detailnya. Seakan-akan kita bisa memastikan apa yang terjadi 10-15 detik depan kita. Dan kita mengatakan, Tuhan, dengan ketidakpastian, tuntunlah kami. Saya mengajak kita secara praktis melihat ke dalam diri kita. Sepersekian detik kita mencoba berhenti membayangkan hidup kita di masa depan. Dan kita membayangkan di hari ini adanya lubang-lubang ketidakpastian yang perlu kita lalui. Saya mengajak kita untuk melihat dalam diri kita, tubuh kita, kesakitan yang kita rasakan. Mungkin bagi kita yang sudah mulai menua, sudah mulai kehilangan ketajaman akan ingatan kita. Bagaimana kita harus mengisi lubang-lubang itu? Ketika tubuh kita nggak mampu lagi untuk menemani derasnya kehidupan yang terus berlanjut. Kita berhenti sejenak dan mengatakan, Tuhan, tolong aku. Saya mengajak kita untuk nggak tergesa-gesa menuju hari Minggu. Susah memang ya untuk membaca murid. Hari Minggu udah bangkit kok, kita udah tahu ujungnya. Nggak mungkin tiba-tiba hari Minggu pendeta bilang, mohon maaf, kebangkitan ditunda gitu, sampai hari Senin. Nggak mungkin, itu nggak terjadi gitu. Memang sudah tahu pasti bangkit. Tapi mari kita di Sabtu ini kita merasakan dan mendalami betul. Mengingat kembali orang-orang yang pernah bersama dengan kita dan sudah berpulang. Kita mengingat kembali hal-hal yang terhilang dalam kehidupan kita. Kita membayangkan hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, namun kita mengatakan, Tuhan, tuntunlah aku. Kemanapun jalan ini akan membawaku. Ketika aku bersama dengan Engkau, aku merasakan ketenangan. Ya Tuhan, di Sabtu ini, izinkan aku untuk duduk diam di depan kubur-Mu. Mari kita rasakan, mari kita slow down a bit, gitu ya. Kita gasnya nggak dipolkan gitu ya. Kita tahan gasnya, kita rasakan Sabtu Sunyi ini, kita rasakan Sabtu kegetiran ini, Sabtu penuh dengan kesedihan ini, Sabtu yang berlinang air mata ini. Agar kiranya di hari Minggu kita betul-betul merasakan kebangkitan itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Selamat memasuki relung Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, sehari sebelum kami merayakan kebangkitan-Mu, kami berada dalam sebuah titik persimpangan akan kehidupan kami.
Sama seperti para murid yang juga berada dalam persimpangan ketika Sang Kristus yang mereka kenal mati dan dikuburkan. Kami pun juga sering memiliki dan mendapati hidup kami dalam persimpangan-persimpangan pertanyaan, persimpangan ketidakpastian, persimpangan di mana kami ragu untuk memilih. Dan jangan-jangan tidak jarang kami gagal mengambil pilihan yang tepat. Kami condong memilih apa yang lebih nyaman untuk kami. Pilihan-pilihan aman yang membuat kami menjadi orang-orang yang sekedar mengikuti arus zaman belaka. Menjadi orang-orang konformis. Padahal seringkali semangat zaman ini secara mengkonfrontir iman kami. Memaksa kami untuk menjadi lebih dewasa lagi. Lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya Tuhan, di hari Sabtu Sunyi ini, kiranya kami semakin dekat, semakin lekat dengan Engkau. Hidup kami bersama dengan keluarga semakin menunjukkan sinar kasih Kristus itu. Kehidupan kami sebagai seorang anggota gereja semakin hari semakin menunjukkan akan sumbangsih kami dan juga persembahan hidup kami dalam kehidupan bersekutu di gereja kami. Kira di Sabtu Sunyi ini kami juga semakin melihat kembali akan duduk berdiri dan hidupnya kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami terus mencoba menjadi umat-Mu yang menunjukkan diri kami sebagai sang pembawa kedamaian. Walaupun sama seperti hari ini, sering ada persimpangan-persimpangan kehidupan yang harus kami hadapi. Ya Tuhan, di hari ini kami berdoa kiranya di masa-masa Paskah ini, menjelang kebangkitan-Mu, kami merasakan betul kebutuhan kami akan Sang Juru Selamat. Kebutuhan kami akan Sang Penolong yang menarik kami dari lubang yang paling dalam dan memampukan kami menjadi umat-Mu yang baru, yang diperbaharui dan disegarkan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya doa ini, perenungan ini, dan persembahan hidup kami boleh nyata di hadapan-Mu saja. Dan kami menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, demikian ibadah Sabtu Sunyi. Kini mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan, kita arahkan kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Sang Pemilik kehidupan, kiranya bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menyongsong Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.